Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Apoteker Liza Pujirahmi, dalam materi perkuliahan untuk program studi farmasi, program sarjana. Kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi kelainan tiroid, yaitu tentang hipotiroid. Baiklah, kita lihat dari sisi epidemiologi. Nah, epidemiologi hipotiroid ini kalau secara global itu prevalensinya 1 hingga 2% di negara-negara yang asupan iodinnya cukup. Biasanya ini adalah negara-negara maju. Nah, baik itu negara maju maupun negara berkembang, prevalensi dari penyakit ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, umumnya hipotiroid ini terjadi lebih banyak di wanita dibandingkan dengan pria. 10 kali lebih banyak wanita dibandingkan dengan pria. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Data epidemiologi hipotiroid pada orang dewasa di Indonesia ini masih belum diketahui, masih belum tersedia. Namun demikian, berdasarkan data dari Unit Koordinasi Kerja Endokrinologi Anak, sejak tahun 2000 sampai 2013 itu ditemukan kasus dengan rasio 1:2,736 bayi lahir. Artinya dari 2.736 bayi yang lahir, terdapat 1 yang mengalami hipotiroid kongenital. Nah, sehingga dengan data ini diproyeksikan lebih dari 1.600 bayi dengan hipotiroid kongenital akan lahir tiap tahun dengan perkiraan kelahiran 5 juta bayi per tahun. Nah, ini adalah data di Indonesia. Memang data yang banyak itu adalah data tentang hipotiroid kongenital yang terjadi pada anak-anak. Yang pada dewasa ini masih belum ada data. Terkait dengan mortalitas, angka mortalitas dari hipotiroid ini berkaitan dengan kejadian koma mixedema. Yaitu koma mixedema ini adalah hipotiroid yang sudah parah sekali. Nah, angka mortalitasnya lebih dari 20%. Walaupun telah diberikan terapi yang optimal, tapi tetap saja 20% mortalitas bisa terjadi pada pasien koma mixedema. Karena pasien koma mixedema ini membutuhkan hormon tiroid yang banyak dan juga toksik, sehingga toksisitas inilah yang bisa menyebabkan mortalitas. Nah, kita bicara dulu tentang fisiologi ya, mereview lagi fisiologi untuk hormon tiroid. Di tubuh kita ada satu regulasi yang melibatkan 3 organ, yaitu hipotalamus, pituitari, dan juga kelenjar tiroid. Nah, sistem regulasi ini disebut dengan hypothalamic pituitary thyroid axis, atau ada juga yang menyebutnya dengan thyroid homeostasis, karena dia mengatur dari homeostasis tiroid. Nah, HPT ini atau hypothalamic pituitary thyroid axis ini adalah salah satu bagian dari sistem neuroendokrin. Jadi dia itu berkaitan dengan neuroendokrin. Dan salah satu fungsinya itu adalah untuk meregulasi stres. Nah, kita lihat di sini dalam regulasinya, hipotalamus di sini dia mendeteksi adanya kekurangan hormon tiroid yang ada di sirkulasi, yaitu T3 triiodotironin, dan juga T4 tiroksin yang jumlahnya atau levelnya itu rendah di dalam sirkulasi tubuh kita, sehingga dia memberikan respon yang positif ke hipotalamus. Nah, hipotalamus meresponnya dengan melepaskan yang namanya TRH. TRH ini adalah tyrotropin releasing hormone.
tirotropin releasing hormone. Selain dari level T3 dan T4 yang rendah, adanya dingin, stres, latihan fisik ini juga akan memberikan respon yang sama pada hipotalamus, akan merespon dengan merilis atau melepaskan TRH ini. Nah, TRH ini fungsinya adalah untuk menstimulasi pituitari di sini ya, pituitari untuk menghasilkan yang namanya thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone inilah yang akan menstimulasi produksi dari thyroid hormone yang ada thyroid hormone. Nah, jadi di sini kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon tiroid yang distimulasi oleh TSH ini. T3 dan T4 akan diproduksi sampai pada level yang normal di darah. Nah, ketika level T3 dan T4 ini sudah mencapai batas normal di sirkulasi, maka ia akan memberikan feedback negatif. Feedback negatif untuk mengontrol pelepasan TRH dan TSH. Jadi ketika jumlah T3 dan T4-nya ini sudah banyak, sudah melebihi normal, maka dia memberikan feedback negatif, baik itu ke pituitari maupun ke hipotalamus. Sehingga nanti akan mengontrol pelepasan TRH dan juga TSH. Nah, dari regulasi ini, jika terjadi malfungsi atau disfungsi dari regulasi ini, maka inilah yang bisa menyebabkan gangguan tiroid. Salah satunya adalah hipotiroid. Nah, kita lihat di sini, hipotiroid itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari disfungsi regulasi tadi. Regulasi hipotiroid, hipotalamus, pituitari, tiroid aksis tadi. Nah, jika disfungsi itu terjadi di hipotalamus, ini yang normal tadi ya, yang HPT aksis tadi. Nah, jika hipotalamusnya mengalami disfungsi, maka ini dinamakan hipotiroid tersier, di mana hipotiroid tersier ini ditandai dengan penurunan TRH-nya, releasing hormonnya. Nah, jika yang terjadi kerusakan itu adanya di pituitari, maka ini disebut dengan hipotiroid sekunder. Ditandai dengan menurunnya TSH atau TSH-nya normal tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, jika yang terjadi kerusakan itu adanya di kelenjar tiroid, maka inilah yang dinamakan dengan hipotiroid primer. Di mana hipotiroid primer ini terjadi di lebih 90% kasus hipotiroid. Ditandai dengan peningkatan TSH dan penurunan hormon tiroid. Ya, penurunan hormon tiroid. TSH-nya meningkat tapi hormon tiroidnya menurun. Nah, hipotiroid primer yang tadi, yang ini terjadi karena kegagalan sekresi kelenjar tiroidnya, sehingga menyebabkan tiroiditis autoimun kronik. Penyebabnya bisa karena tiroiditis autoimun kronik atau dikenal dengan penyakit Hashimoto. Ini adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan kegagalan sekresi kelenjar tiroid, sehingga T3 dan T4-nya sedikit dan TSH-nya meningkat. Nah, penyebab yang kedua adalah hipotiroidisme iatrogenik. Hipotiroidisme iatrogenik ini adalah hipotiroid yang terjadi karena adanya kesalahan atau kesalahan dalam pengobatan. Nah, kemudian ada juga karena defisiensi yodium, karena kekurangan enzim, karena hipoplasia tiroid, kemudian karena goitrogen. Nah, sedangkan hipotiroid sekunder karena kegagalan pituitari itu bisa terjadi karena tumor pituitari, terapi operasi di sekitar leher, kemudian radiasi di pituitari, nekrosis pituitari, tuberkulosis,
kemudian histiositosis, dan juga mekanisme autoimun juga bisa menyebabkan hipotiroid sekunder. Nah ini ya, sama tadi untuk penyebab-penyebab hipotiroid, ada yang primary hypothyroidism, ini karena disfungsi dari kelenjar tiroid atau kegagalan sekresi kelenjar tiroid. Kalau secondary hypothyroidism ini adalah karena penyakit pada pituitari ataupun hipotalamus. Nah, dari tadi jenis-jenis hipotiroid, sekarang kita lihat pada presentasi klinis atau manifestasi klinis dan juga diagnosa untuk hipotiroid. Presentasi klinis atau manifestasi klinis dari hipotiroid ini sangat beragam ya. Jadi dia bisa mempengaruhi banyak organ dan juga jaringan yang ada di tubuh. Nah, yang paling umum adalah rasa lelah, kemudian letargi, sleepiness, mengantuk, kemudian mental impairment, terus juga selalu merasa kedinginan, ya, mudah merasa kedinginan. Kalau dari segi mentalnya sering merasa depresi, gitu. Kemudian kenaikan berat badan itu juga menjadi salah satu simptom dari hipotiroid, dan juga terkait dengan menstrual, jadi menjadi tidak teratur, ini juga menjadi salah satu gejala dari hipotiroid. Nah, sedangkan tanda-tandanya itu ditandain dengan gerak yang lebih lambat. Jadi kita bergeraknya lebih lambat karena tadi ada capek, ada lelah juga, ngantuk. Jadi pergerakan kita menjadi lebih lambat. Nah, kemudian juga ngomong dari segi bicara juga menjadi lebih lambat. Selain itu juga ditandai dengan bradikardia, non-pitting edema, kadang-kadang juga ada edemanya. Nah, ini juga menjadi tanda dari hipotiroid. Lalu untuk diagnosanya atau screeningnya, biasanya dilakukan dengan melihat level dari TSH-nya. Stimulating hormonnya yaitu sekitar 4,5 sampai 10 miliayu per liter. Jika misalkan levelnya ini, maka ini bisa termasuk dalam mild atau subclinical hypothyroidism. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan subclinical. Artinya dia bisa dikatakan belum menunjukkan gejala-gejala ini, atau gejala-gejala yang timbul itu lebih ringan. Nah, kalau level TSH-nya ini lebih dari 10 miliayu, nah inilah yang dinamakan overt hypothyroidism atau hipotiroid yang benar, yang nyata gitu, yang terlihat. Nah, selain dari level TSH, diagnosisnya itu bisa juga dilihat dari kadar T4 bebasnya. Nah, kadar T4 bebasnya itu kalau normalnya adalah 0,7 sampai 1,9 nanogram per desiliter. Nah, untuk yang subklinikal itu biasanya kurang dari 0,7 nanogram. Gitu, ya. Nah, ini adalah untuk subklinikal. Nah, berikutnya kita lihat sedikit lagi tentang tanda dan gejala untuk hipotiroid berdasarkan dari pedoman pengendalian penyakit tiroid. Nah, ini karena tiroid ini bisa mempengaruhi berbagai organ, salah satunya adalah otak. Tanda gejalanya itu lemah, lelah, ngantuk, ya, matanya juga terjadi gangguan penglihatan, kemudian telinga, hidung, tenggorokan suaranya menjadi serak, kelenjar tiroid terjadi pembesaran tiroid, goiter nodular atau difusa. Jadi terlihat besar tiroidnya, kemudian jantung dan pembuluh darah, bradikardi, saluran cerna, konstipasi, kemudian berat badannya naik, ginjal retensi cairan, jadi menyebabkan adanya edema, non-pitting edema, kemudian sistem reproduksi bisa menyebabkan infertilitas atau gangguan menstruasi, otot dan saraf, bisa terjadi nyeri sendi, kesemutan, kram otot, dan lain-lain, dan pada kulit bisa terjadi kulit kering dan juga menjadi tidak tahan dingin.
Nah, ini adalah klasifikasi dari disfungsi tiroid berdasarkan kadar yang bisa dideteksi, kadar biokimia yang bisa dideteksi, terkait dengan diagnosa juga. Nah, kita lihat, karena materi kita hari ini adalah hipotiroidism, kita lihat pada hipotiroidism, overt hypothyroidism ini adalah hipotiroid yang nyata, yang benar, di mana kadar TSH-nya itu lebih dari 4,5 atau lebih dari 4,5 dengan low T4-nya itu rendah. Nah, sedangkan kalau subklinikal ini bisa jadi dia antara 4,5 sampai 10, kemudian T4-nya normal, ini kemudian atau lebih dari 10 mili IU dengan normal T4. Intinya kalau subklinikal itu T4-nya normal, TSH-nya meningkat. Sedangkan tiroidism yang hypothyroidism ini T4-nya rendah, TSH-nya meningkat. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya tadi yang dikatakan dengan subclinical hypothyroidism atau mild hypothyroidism. Nah, mild hypothyroidism ini adalah peningkatan TSH, biasanya itu di 10 mili IU ataupun 10 mili mikro IU ya. Nah, tapi kadar T4 bebasnya itu adalah normal. Jadi hanya ditandain dengan peningkatan TSH. Dan tidak ada atau sedikit aja adanya gejala dan tanda dari hypothyroidism. Nah, banyak dari pasien yang mengalami mild atau subclinical hypothyroidism ini adalah punya penyakit autoimun tiroiditis dan juga TPO antibodies. Nah, jika penyakit ini tidak diterapi dengan baik, maka ia bisa berkembang menjadi overt hypothyroidism. Tanda-tandanya tidak menunjukkan tanda dan gejala dari hypothyroidism yang parah, tapi hanya yang non-spesifik seperti lelah, tidak tahan dingin, konstipasi. Jadi tanda dan gejalanya lebih tidak spesifik. Nah, namun demikian, beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa hypothyroidism ini jika tidak bisa diterapi dengan baik, maka bisa menjadi faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular. Nah, makanya walaupun mild hypothyroidism harus tetap diterapi dengan baik. Ada jenis hipotiroid yang lainnya yang sudah kita singgung di depan, yaitu hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital ini adalah keadaan menurun dan tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi itu lahir. Hal ini bisa terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid ataupun defisiensi iodium. Hormon tiroid ini sangat penting dalam perkembangan janin untuk otak dan juga sistem saraf janin, terutama pada trimester yang pertama. Ya, nah pada kandungan, di dalam kandungan perjalanan hormon tiroid itu dimulai dari selama masa kehamilan. Selama masa kehamilan itu plasenta ini kan berperan sebagai media transportasi elemen-elemen yang penting untuk perkembangan janin. Nah, termasuklah tiroid. Ketika ibu hamil, thyroid releasing hormone atau TRH dan iodium yang berguna untuk membantu pembentukan hormon tiroid T3 dan T4 janin. Jadi TRH dan juga iodium itu penting dalam proses pembentukan hormon tiroid untuk janinnya. Nah, ini juga bisa bebas melewati plasenta. Nah, hormon T4 atau tiroksin ini juga bisa menembus plasenta. Namun di samping itu, selain elemen-elemen yang berfungsi untuk perkembangan janin, dalam sirkulasi atau regulasi hormon tiroid terdapat juga elemen yang merugikan janin,
seperti adanya antibodi TSH reseptor. Nah, antibodi TSH reseptor dan juga obat-obat anti tiroid yang mungkin dikonsumsi oleh ibunya, ini juga ternyata bisa melewati plasenta. Nah, sementara TSH tadi yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan dan produksi hormon tiroid justru tidak bisa melewati plasenta. Yang bisa melewati plasenta adalah TRH, sedangkan TSH itu tidak bisa melewati plasenta. Sedangkan pada prosesnya TSH inilah yang diperlukan oleh tiroid, kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4 ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa jika ibu itu mengkonsumsi obat-obatan anti tiroid, maka tentu kadar TSH, kadar hormon tiroid yang akan melewati plasenta yang menuju ke janin itu akan menurun. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya hipotiroid kongenital, di mana terjadi defisiensi atau gangguan metabolisme dari hormon tiroid. Hipotiroid kongenital ini bisa ditandai dengan adanya kreatinisme. Kreatinisme itu ditandai dengan hidung yang pesek dan melebar ya, hidung yang pesek dan melebar, mental retardasi, kemudian postur tubuhnya pendek, kepalanya sedikit bulat dan puffy gitu ya. Nah, biasanya ini bisa diketahui pada saat screening bayi yang baru lahir. Nah, berikutnya kita lihat pada jenis ataupun penyakit hipotiroidisme, bentuk penyakit hipotiroid yang lainnya, yaitu myxedema koma atau koma myxedema. Koma myxedema ini adalah kondisi pasien hipotiroid yang parah. Walaupun jarang terjadi, tapi ini sangat mengancam jiwa karena terjadi karena hipotiroid parah yang berlangsung cukup lama. Sehingga mekanisme adaptifnya itu tidak mampu mengontrol atau menjaga homeostatis dari tiroid. Sudah gagal untuk menjaga homeostatis tiroidnya. Kebanyakan pasiennya sebenarnya tidak dalam kondisi koma ya, tapi sangat parah sehingga disebut juga dengan decompensated hypothyroidism. Mortality dari penyakit ini atau myxedema koma ini bisa sampai 60-70%. Ya, nah, ditandai dengan rambutnya yang rontok, kemudian bradikardi, kemudian infertility, kemudian sangat tidak tahan terhadap dingin gitu. Nah, untuk terapinya terapinya lebih agresif ya, karena diperlukan terapi levotiroxin atau LT4 itu lebih tinggi, diberikan secara intravenus, dan juga terapi-terapi suportif lainnya. Ini adalah contoh pasien yang mengalami myxedema koma, di mana dia terjadi bradikardi, kemudian puffy face ya, rambutnya rontok dan sebagainya. Ini adalah myxedema koma dan kematiannya bisa sampai 60-70%. Untuk terapi secara umum tujuan terapi dari hipotiroid ini ada 3, yaitu mengganti atau mereplace hormon yang hilang, kemudian mengurangi tanda dan gejalanya, dan yang terakhir adalah untuk mencapai status biokimia yang normal, hormon tiroid yang normal di dalam tubuh. Ini beberapa preparat tiroid untuk pengobatan tiroid. Untuk pengobatan hipotiroid kita bisa menggunakan hormon tiroid. Ini beberapa contoh hormon tiroid yang ada, yaitu LT4, levotiroxin.
Ini adalah gold standar untuk hipotiroid. Ya, gold standar untuk hipotiroid. Kemudian ada liothyronine. Liothyronine ini berisi T3 ya. Bisa juga dikombinasikan dengan T4. Ini adalah tiroid, ini adalah Liotrix. Jadi untuk tiroid hormon itu bisa meliputi LT4 sintetis ataupun T3-nya, atau kombinasi dari keduanya, atau ada juga produk-produk yang didapat dari hewan. Nah, LT4 levothyroxine misalkan ini adalah gold standar karena ia meniru fungsi normal dari kelenjar tiroid, di mana akan mensekresikan T4 sebagai prohormonnya. Gitu. Ya, selain dari itu ada juga T3. T3 ini sebenarnya masih belum mendapatkan persetujuan dari FDA. Namun ada beberapa yang menggunakan T3 karena bisa digunakan untuk data penelitian misalkan. Kemudian ada juga yang didapat dari hewan. Nah, ini adalah beberapa contoh sediaan levothyroxine yang ada di Indonesia, di mana yang tersedia itu adalah dalam bentuk garam, levothyroxine sodium atau natrium levothyroxine. Nah, penggunaan produk hormon itu punya plus minusnya ya. Agak tricky ketika kita menggunakan hormon. Pasien dengan yang diberikan hormon yang berlebih akan berisiko untuk mengalami atrial fibrillation ataupun penyakit-penyakit kardiovaskular yang lainnya. Juga bisa berisiko mengalami depresi atau perubahan status mentalnya. Bisa juga berisiko mengalami postmenopause. Nah, kebalikannya, pasien yang undertreated atau diberikan kurang hormon yang diberikan, maka ia berisiko untuk mengalami hiperkolesterolemia dan juga penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya. Oleh karena itu, terapi dengan menggunakan hormon tiroid ini perlu pemantauan yang ketat. Diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan ketika level hormon tiroidnya sudah mencapai normal, maka bisa direkomendasikan untuk penghentian penggunaan hormon secara bertahap. Nah, tadi karena perlu pemantauan dan penyesuaian dosis, maka di sini kita lihat ada beberapa perubahan dosis dari levothyroxine yang dibutuhkan. Levothyroxine ini dia bioavailabilitasnya itu sangat besar ketika diberikan pada waktu perut kosong. Walaupun sebenarnya masih ada kontroversi ya, tapi kebanyakan dari penelitian itu menyatakan bahwa lebih baik diberikan pada waktu perut kosong. Gitu, ya. Untuk pasien yang perlu peningkatan dosis itu biasanya karena adanya pemberian LT4 bersamaan dengan kalsium ataupun suplemen besi, zat besi. Sehingga perlu penyesuaian. Biasanya ini pada pasien yang sedang hamil, prenatal. Karena kan kalsium dan zat besi itu adalah salah satu vitamin untuk prenatal. Sehingga ini perlu penyesuaian dosis. Nah, bagaimana dengan monitoringnya? Monitoring untuk pasien yang menerima terapi hormon itu adalah berupa edukasi. Edukasi pasien itu sangat penting. Nah, jika pasiennya berada dalam perubahan status yang signifikan seperti sedang hamil, maka monitoringnya itu harus lebih sering dan lebih teratur diberikan monitoring dan edukasinya. Mengedukasi pasien tentang manfaat dari terapi yang tepat.
pentingnya kepatuhan pasien, konsistensi dari waktu dan metode pemberian obatnya, dan juga pentingnya pemberian produk hormon yang konsisten, ya. Karena masing-masing produk hormon itu punya bioavailabilitas yang berbeda-beda kadang, sehingga direkomendasikan produk yang digunakan itu selalu sama. Ya. Nah, ada beberapa pasien yang menggunakan hormon LT4 ini berlebihan dengan maksud untuk merasa lebih baik gitu, atau sebagai treatment untuk mengurangi berat badan. Nah, ini perlu dijelaskan ke pasiennya bahwa kelebihan jumlah LT4 ini tidak akan mempengaruhi simptom, tidak akan merubah simptom kita. Malah ia akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih serius karena memberikan efek samping dari penggunaan yang berlebihan. Nah, untuk terapi LT4 sendiri, monitoring yang perlu dilakukan tentunya adalah monitoring dari kadar serum TSH. Dilakukan setiap 6-12 bulan. Atau kalau misalkan sedang hamil, maka perlu dilakukan lebih sering. Kemudian produk yang digunakan harus sama, kemudian harus dilihat satuannya mg atau mcg. Nah, itu harus dilihat miligram, mikrogram, itu harus segera dilihat. Kemudian kita harus memberikan edukasi ke pasiennya bahwa pasiennya sudah paham tentang penyakitnya, tentang terapinya, tentang cara penggunaan obatnya, tentang efek samping dari obatnya, itu sudah kita berikan edukasi. Dan yang terakhir adalah kita harus melihat tanda dan gejala kemungkinan adanya over ataupun under treatment dari pengobatan menggunakan LT4 ini. Dan yang terakhir adalah kita harus siap sedia untuk mengidentifikasi adanya interaksi dari LT4 dengan makanan ataupun obat-obatan yang lainnya. Nah, ini adalah pasien care and monitoring tadi yang seperti kita jelaskan sebelumnya. Nah, bagi mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, sebagai tugas silakan dikerjakan contoh studi kasus pada pasien encounter 1, part 1 dan part 2 dengan menggunakan buku referensi di Piro ataupun buku referensi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.